image kita tentang firman? Bagaimana kita memperlakukan firman yang kita dengar, yang kita baca? Sikap kita kepada firman, baik waktu kita mendengar, waktu kita merenungkan, dan apa respon kita kepada firman. Ya, apa image-mu kepada Yesus? Firman itulah yang kasih kita kehidupan. Apa gambaran kita kepada firman? Wahyu pasalnya yang pertama. Siapa sih yang kita sembah? Yesus yang hidup. Seperti apa dia? Ya, apa yang sudah dia buat untuk saya, dan apa yang sudah dia kasih untuk saya, dan apa yang sudah dia ajarkan untuk saya, apa yang sudah saya buat untuk dia, apa yang sudah saya berikan kepada dia, apa yang sudah saya tindakan, apa yang sudah saya perlakukan, saya lakukan kepada dia. Sang firman. Dia di surga itu dipanggil Sang Firman. Ya, jadi namanya adalah Yeshua HaMashiach. Kita baca Wahyu 1 ayatnya yang ke 13. Dia anak manusia. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yohanes bisa melihat Yesus. Yohanes sangat mencintai Yesus. Yesus bilang, murid yang sangat kukasihi. Sampai rahasia kematian, pengkhianatan dari seorang murid, temannya Yohanes juga, Yesus kasih tahu sama Yohanes. Yohanes ini hatinya, seluruh hidupnya sangat mencintai Yesus. Yesus cari hati-hati yang seperti Yohanes di bumi ini. Dia melihat anak manusia Yesus berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Pakaian surga tidak pernah berubah, jubah putih. Ikut Yesus sederhana aja, gak usah tampilkan hal-hal yang lari, yang gak laku itu. Dia cari orang-orang yang seperti Yohanes, yang sangat cinta Yesus, perjalanan kehidupannya sebagai murid Yesus, yang sangat cinta kepada Yesus, bersahabat menjadi murid. Apapun yang terjadi, dia tetap setia ikut Yesus, mendengar Yesus, follow Jesus, cinta Yesus. Yang lainnya lari. Waktu Yesus ditangkap, dia nggak lari. Dia nggak lari. Ya, dia yang terakhir pulang ke surga. Direbus pun dia nggak mati. Saking cintanya dia karena Yesus, karena firman, dia menjadi martir. Dia disiksa karena firman, karena Yesus. Direbus, nggak mati. Makanya dia dibuang ke pulau Patmos. Jadi dialah yang waktu dia berdoa, ya, seperti itu. Ya, kenapa dia begitu mencintai Yesus? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mencintai manusia yang berdosa. Yesus sudah terlebih dahulu mencintai dirinya. Dia yang dititipkan Yesus loh. Inilah ibumu. Ya, inilah ibumu. Anak manusia berpakaian jubah. Ya, jadi apa gambaran kita tentang Yesus? Firman. Apa respon kita selama ini? Tanggapan kita kepada firman. Firman itu dia sendiri. Firman yang dibaca, yang didengar, yang di-preaching, teachingkan. Sekalipun saudara cuma kasih komsel, baca itu kertas, itu firman yang saudara sampaikan, itu firman yang saudara bawa. Menaburlah, menabur benih yang baik. Itulah firman, saudara menabur benih. Petani itu menabur benih. Kadang
begitu dimakan burung, hama, badai, topan, banjir, hilang benih itu ya. Tanah itu hati, ya. Tabur, petani terus menabur. Kami terus menabur, saudara terus menabur benih. Nanti sampai ada yang tumbuh. Kalau tanah itu baik, Yesus terus menabur benih, ya. Benih itu adalah firman. Kemudian di situ dikatakan kepala, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Emas menjadi ikat pinggang. Itu pakaian Yesus, pakaian jubah putih. Saudara yang percaya, terima Yesus, bertobat, inner healing ya. Sebelum dibaptis itu harus inner healing. Akui dosamu, jangan buat lagi. Percaya, terima Injil yang menyelamatkan kita, ya. Jadi kalau pengakuan itu besar-besar suaramu, itu tadi pengakuan iman, itu Injil itu menyelamatkan. Itu powernya sampai ke neraka. Kalau kau masih orang neraka, kau dikeluarkan dari neraka itu. Kan kau mengakui Yesus. Kau mengakui Yesus. Tiap minggu nanti begitu, supaya nanti kau bisa bimbing orang untuk dia percaya mengaku Yesus, supaya dia juga diselamatkan. Karena Injil itu kan, Injil lah yang menyelamatkan. Injil itu power. Siapa yang angkat pesawat? Power. Hidup listrik dari power. Jadi kita ini diselamatkan oleh Yesus sendiri. Tidak ada malaikat, nggak ada pendeta. Yesus sendiri. Karena dia mencintai, dia bayar dengan darahnya. Dia kasih segalanya. Banyak manusia dia cuma kasih sisa-sisa, dia bilang dia udah kasih yang terbaik. Aku suka marah sama Tony. Kau kasih apa sama Yesus? Yesus sudah kasih semuanya, darahnya, nyawanya, tenaganya, semuanya, harga dirinya dia kasih semuanya. Karena dia cinta sama kita manusia yang berdosa. Kalau kau pagi-pagi bisa lari ke sana jogging sekuat tenaga, sama Yesus 100 kali lipat lah dari itu kau kasih. Tenagamu untuk Yesus, karena dia yang kasih kita nafas. Dan untuk diri kita, kalau kita begitu tertib, disiplin, loyal sama Yesus yang udah kasih segalanya, kita kasih apa? Kalau Yohanes ini dia kasih semuanya, seperti yang Yesus sudah kasih semuanya kepada dia. Dia juga kasih semuanya kepada Yesus. Itu namanya mempelai. Mempelai akan dibawa Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yang enggak mempelai dia tinggal. Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih mata. Yesus bukan untuk dimain-mainin. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata. Dan matanya bagaikan nyala api. Kenapa setan itu kalau sudah dalam pengurapan pelayanan inner healing dia tutup mata? Di dalam mata hamba diciptakan begitu tampan dan cantik, serupa segambar dengan Allah. Aku yang dulunya cantik udah menjadi monster. Makanya dia benci waktu di surga itu. Dia sombong. Mereka ingin membinasakan Tuhan. They won't destroy Father God, Holy Spirit, Jesus Christ, saking kepada firman. Karena kudus. Karena mereka tidak pernah bisa kembali ke sana. Mau kayak mana pun tidak pernah bisa kembali. Makanya hanya benci, benci dan benci. Tapi mereka tidak sanggup melihat mata yang kudus itu. Api. Kepala dan rambutnya putih
bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Yohanes saja sudah sangat cinta, bahkan sudah mati untuk Yesus, tidak sanggup melihat wajah Tuhan Yesus. Apalagi yang belum level Yohanes, level kita. Bagaimana kita bisa melihat? Dialah firman itu, saudara. Firman ini bukan tulisan, inilah firman ini. Dia ini Yesus. Selama ini apa yang sudah manusia lakukan untuk dia sebagai firman? Ayat yang ke-15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Saya sudah tahu ini kaki Yesus itu tembaga dalam perapian. Makanya kalau saya berlutut mencium kaki Yesus itu, kakinya tembaga penuh dengan api. Surga itu ada di bawah kaki Yesus. Semua malaikat ada di bawah kaki Yesus. Semua musuh ada di bawah kaki Yesus. Kalau bumi saja dia injak, mati itu semua, karena kakinya tembaga dalam perapian. Jadi bagian hamba itu hanya berlutut, biar kaki itu yang menendang musuh-musuhnya, karena kakinya tembaga yang penuh dengan api. Ini firman dia sendiri. Firman ini Yesus sendiri. Ibadah ini tentang Yesus sendiri. Firman ini Yesus sendiri. Dia yang berkata-kata pakai mulut hambanya. Dia yang ngajar pakai mulut Musa. Suaranya bagaikan desau air bah.